Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Elni, Elni, Halid, udah standby? Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Iya. Elni hari ini ke kampus apa gimana? Rencananya mau ke kampus? Online, Eh, Bu. iya, lagi di luar ya? Di, Oke. di rumah. Ini teman-temannya yang lain coba ajakin lagi biar kita segera mulai. Hari ini kita ada ini. Iya, tadinya mau ke kampus. Oke, nggak Di apa-apa. rumah. Kemarin saya ke kampus itu ada ini sih, ada pembahasan akreditasi. Jadi insya Allah saya geser nanti Kamis depan offline gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke, hari ini kita praktek ya. Untuk nilainya ada yang mau diupdate nggak teman-teman? Insya Allah hari ini saya akan blast ya untuk nilai-nilainya. Nilai sementara berarti ya nilai UTS kalian. Nanti kalau misalnya ada yang keberatan dengan nilainya atau misalnya mau diperbaharui lagi, nggak apa-apa nanti coba japri saya, nanti saya cek bisa nggak kira-kira dinaikin ataupun nanti dikasih ada tambahan ya. Kemarin saya udah sebagian udah saya nilai dari teman-teman. Nah, kemarin kita belajar bikin aplikasi ini ya, APK ya, untuk di Android Play Store ya. Kira-kira udah ada progres nggak? Progres dari teman-teman kemarin kan saya kasih tugas ya untuk algoritma bahwa kalau misalnya kalian bisa bikin aplikasi, misalkan aplikasi kemarin itu, nah kemarin kita pakai artificial intelligence ya, AI ya. Kita belajar lebih ke IoT. Saya ini deh ya. Eli mau coba show aplikasinya. Udah ada yang jadi belum nih? Belum, Bu. Belum. Kalau yang kemarin dibuat itu udah ada belum APK-nya? Coba di-share di sini. APK yang mana ya? Yang di HP ya? Kan kemarin yang di galeri kan ada banyak tuh. Contoh-contohnya bisa di-download. Bentar ya, saya cariin. Kemarin yang aplikasi Inventor kan? Inventor.
Saya coba share screen ke teman-teman ya. Oke, kelihatan ya, teman-teman ya. Kelihatan, Bu. Oke, kemarin kan kita sempat bikin aplikasi Mesh Web ya. Mesh Web-nya di sini, saya geser dulu deh. Nah, kemarin kita bikin aplikasi pendaftaran mahasiswa. Oke, ini ada maps-nya juga. Oh, lagi bugs ya. Oke, teman-teman yang lain ada lagi yang join? Oke, ini karena di sini aplikasinya kayaknya dia lagi bugs ya di online. Itu inventor.mit.edu-nya. Jadi kita pakai NetBeans ya hari ini. Hari ini kita ke materi selanjutnya di pertemuan ke-8 ya, ITTS. Untuk slide-nya saya share di sini ya. Silakan di-download. Di e-learning juga udah saya upload. Tinggal teman-teman download. Oke, udah saya upload. Hari ini kita coba buka NetBeans-nya ya. Ini saya share NetBeans. Sebelum itu kita review dulu untuk materinya. Nah, kemarin kita udah belajar di pertemuan 6 tentang iterasi statement. Iterasi statement dalam bahasa Java, kita belajar kemarin ada 4 case ya. Contohnya kita bikin aplikasi sederhana tentang transfer ATM. Ya, di situ ada codingan bagaimana kita membuat aplikasi mentransfer ya pakai bahasa Java. Iterasinya kita bagaimana mengambil saldo, kemudian mengecek saldo, sama kita membuat di situ perulangan bahwa oh ini mau statement melakukan kegiatan selanjutnya atau berhenti ya. Kita sebutnya break di situ. Nah, di pertemuan 6 kemarin kan kita udah keluarkan ya. Nah, sekarang di pertemuan 7 kita belajar
array ya. Array itu kita ada beberapa tipe. Mungkin yang baru tahu array itu apa, di sini kita bahasakan sebagai perulangan ya. Sama dengan perulangan iterasi statement, tapi kalau list array ini lebih banyak dimensinya ya. Biasanya dia dipakai kalau untuk bikin aplikasi perbankan, aplikasi apa inventory ya. Itu kebanyakan kita bisa pakai array yang sifatnya data transaksi ya ataupun laporan. Jadi nanti di aplikasi kondisinya bentuknya kita nggak ngetik satu-satu lagi, tapi kita cukup bikin algoritmanya, bikin dimensinya mau dimensi satu atau dua atau multidimensi ya, lebih dari dua dimensi itu kita yang bisa tentuin ya. Oke, kita mulai aja untuk teori hari ini. Setelah itu langsung kita praktekin ya. Materinya udah download teman-teman? Alfiansa, Salman, Dimas, udah ya? Lagi di download Bu. Udah di-download. Iya, silakan Lagi di download nanti download. jadi nggak ketinggalan slide ya. Ini Itu yang slide di chat ada file. yang Oh. baru join kelihatan nggak Bu slide-nya? Alfi, ini Bu telat. Alfi telat join Bu, jadi nggak dapat materi yang di chat. Oh, oke. Ini saya share ulang yang pertemuannya ya. Berarti ini saya stop dulu deh. Nah, saya share ulang. Silahkan ya teman-teman. Oke, kita mulai aja untuk hari ini. Oke, list statement ya. Dalam bahasa pemrograman Java, hari ini kita belajar yang pertama itu materi array satu dimensi, kemudian nanti langsung ke praktek, kemudian nanti perbedaan antara satu dimensi dengan dua dimensi dan juga multi dimensi ya. Nah, di sini untuk list statement ya atau perulangan array, array biasanya kita sebut sebagai kumpulan variabel yang memang punya tipe datanya sama. Kemarin kita udah belajar ya tipe data itu kan banyak. Ada string, ada char, ada number ya. Kemudian ada integer, ada long integer, ada varchar, ada char ya. Jadi tergantung kebutuhan. Kemudian kalau misalnya kondisinya ada pengambilan keputusan atau decision maker, nantinya dia mengambil antara yes atau no ya, atau tidak atau iya. Biasanya kita pakai boolean ya. Tipe datanya boolean sebutnya. Nah, di sini kalau tipe datanya sama, kita cukup ketik satu kali aja. Jadi kalau misalnya sederhananya kalian bikin format tanggal ya. Tanggal itu kan dari 1 sampai 31 atau bulan ya. Bulan itu misalnya dari Januari sampai Desember. Itu cukup sekali aja ngetiknya jadi nggak berulang. Begitupun juga tahun. Misalnya tahun kita mau statement kasih dari tahun 1900 sampai 2050. Nah, itu nggak mungkin kita ketik satu-satu, kita cukup sekali. Nah, itu kita pakai fungsi array ya di situ. Nah, di sini array menggunakan indeks integer untuk menentukan urutan elemen-elemen ya. Yang pertama dia selalu pakai indeks 0 ya. Artinya dimulai dari 0 kalau kita pakai array. Hitungannya indeks 0 itu berarti urutan 1. Indeks 1 berarti urutannya ke 2 gitu ya. Nah, ini pengelompokannya kalau digambarkan misalkan ada satu himpunan. Nah, di sini ternyata indeksnya ini kita mau ambil tipe datanya yang sama, warna biru misalkan ya. Ini analoginya seperti ini ya. Warna biru, oh ternyata ada 6, ada 9.
Nah, berarti 9 ini nanti kita jadikan satu kelompok. Ya, berarti ini ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok ya di sini. Nah, kemudian di sini ini untuk array ya. Selain array kita bisa pakai metode linked list ya. Linked list itu kalau kita bentuk ya, kita jabarkan dia berisi kumpulan data atau node ya yang tersusun secara sekuensial, artinya secara berurutan, saling sambung ya, menyambung di situ dan sifatnya dinamis, tapi dia punya limit, punya batasan di sini. Nah, linked list bisa juga kita sebut namanya senarai ya. Ini terhubung nanti antara bantuan variabel pointer. Pointer itu penunjuk. Jadi nanti antara variabel satu dengan yang kedua itu ada keterkaitan, entah itu dari tipe datanya atau dari tipe arraynya. Nanti dia punya kategori A, kategori B dan seterusnya gitu ya. Nah, masing-masing di sini nanti linked list ini punya simpul. Simpul itu atau kita sebutnya node ya, yang memang mengalokasikan memori ya secara dinamis yang berupa struct terdiri dari beberapa field. Jadi kenapa kita harus jeli pakai metode apa ya untuk dalam pembuatan program? Karena kita nanti akan berhubungan langsung dengan memori. Memori yang ada di hard disk atau misalnya di CPU kalian atau di bahasanya di motherboard kalian ya yang udah terkoneksi itu nanti nggak cepat penuh karena kan data transaksi itu pasti banyak. Data transaksi itu nggak hanya sehari 2 hari tapi bisa bertahun-tahun. Apalagi idealnya kalau kita bikin aplikasi, seenggaknya umur aplikasi itu minimal bisa digunakan sampai 5 tahun usianya ya. Di atas 5 tahun biasanya ada maintenance di situ. Itu sifat dari aplikasi yang akan dibangun. Apapun itu ya aplikasinya, misalkan berupa mobile phone ya, kalian bikin aplikasi contohnya misalnya yang bisa di-download di Play Store. Nah, di situ APK-nya nanti di-update terus. Makanya kan kalau kalian perhatiin aplikasi Gojek ya, aplikasi e-commerce yang lain ya, misalnya Shopee dan lain-lain, itu biasanya minta update ya, minta upgrade versi. Nah, itu tujuannya tadi. Mereka melakukan maintenance secara berkala untuk mengefisiensikan memori mereka yang ada di server. Itu tujuannya sebenarnya. Juga memberikan kemudahan ketika yang tadinya mungkin kecepatannya 100, nah itu dinaikin lagi bisa menjadi misalnya 120 secara bertahap gitu ya. Nah, bedanya array sama linked list di sini, kalau array sifatnya dia statis, artinya dia hanya tipe datanya sama. Tapi kalau linked list tipe datanya berbeda, dia masih bisa diterima ya. Makanya dia sifatnya dinamis. Nah, yang kedua, kalau misalnya ada penghapusan field atau data, biasanya dia terbatas kalau array karena dia sifatnya indeks. Terhitung harus mengikuti dari indeks 0 sampai n atau sekian ya. Tapi kalau misalnya linked list dia tidak terbatas, artinya dia bisa dihapus di bagian row atau field nomor berapa aja ya. Nanti dia akan menyesuaikan di memori biasanya. Makanya dia dinamis. Jadi memori itu nanti ketika ada penghapusan data yang tadinya memorinya misalnya ada masih 500 giga, ketika ada penghapusan berapa giga, itu dia akan merapat sendiri otomatis. Jadi nggak banyak bolongnya di memori. Tapi kalau array biasanya dia memakan tempat, memakan memori. Gitu. Sifatnya kalau array random ya, tapi kalau linked list sifatnya sequential. Nah, kalau linked list kita bisa hapus dengan mudah. Bedanya di situ. Nah, ini contohnya ya perbedaan antara array dengan linked list. Kalau array ya udah hitungannya dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini dibikin not atau per kotak ya. Nah, tapi kalau linked list di sini dia dibagi lagi.
ya. Di sini ada 1, nanti 2-nya ini dia punya tempat berbeda, 3, kemudian sampai tail ya. Di sini ujungnya sampai apa maunya. Ya, entah itu nanti disimpan berupa data ataupun nanti pointer atau penunjuk kita sebutnya. Nah, sekarang kita udah masuk ke codingan. Codingannya di sini deklarasinya ya. Ini rumusnya pertama kita harus tentuin tipe datanya dulu. Baru kita pilih dimensi arraynya mau 1, 2, atau seterusnya ya. Bisa 3 dimensi dan seterusnya. Artinya dia masuk ke kategori multidimensi di sini. Baru nanti kita jabarkan identifiernya apa atau variabelnya apa di sini ya. Nah, contoh di sini ada integer, ada string, ada char ya. Kalau sifatnya bilangan bulat berarti integer, tapi kalau misalnya bilangan cacah ya yang ada koma itu bisa kita menggunakan desimal atau kalau desimal dia nggak disingkat, dia tetap pakai desimal ya. Kalau integer kita singkat dengan int sebutnya. Bedanya cara tahu dia 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi dilihat dari kotak sikunya. Kalau 1 dimensi berarti kotak sikunya cukup 1 ya. Tapi kalau 2 dimensi kotak sikunya 2. Begitu juga kalau multidimensi banyak ya. Lebih dari 2 di sini. Ya. Nah, kalau array ini contohnya ya. Rumusnya int kurung siku a sama dengan new int kita buka dengan nilai 100 ya. Artinya 100 ini menunjukkan variabel a ya. Si a ini jadi variabel, dia bisa menyimpan 100 nilai yang punya tipe data integer ya. Nanti diakses melalui indeks dimulai dari 0 sampai indeks ke 99. Artinya dikurang 1 karena kita mulainya dari 0. Ya, rumusnya sederhananya gitu. Nah, nanti baru deh kita bikin himpunannya. Himpunannya misalkan kita mau bilangan apa? 0, 2, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, ini kalau di rumus yang tadi, ini kita jabarkan satu persatu. Artinya, variabel B untuk indeks 0 itu punya nilai sama dengan 0. Indeks, maaf, untuk variabel B, indeks 1 dia punya nilai 2. Karena ini ya urutannya dari sini. Artinya kalau kita misalnya sederhananya bikin kalender ya, kalender kita nggak mungkin ketik 1 sampai 31 selama 12 bulan. Jadi cukup satu baris, kita bisa bikin kalender untuk 1 tahun. Itu rumus di untuk algoritmanya ya. Oke. Nah ini kalau kita masukin ke aplikasi NetBeans, kalian bisa ambil di sini ya. Ini ada contoh sederhana. Misal saya mau menghitung umur seseorang ya. Kalau umur artinya kan dia perhitungannya tahun sekarang ya dikurangi dengan tanggal lahirnya dia, tahun lahirnya dia. Nah, kita kalau di komputer nggak perlu satu-satu ya, pakai pengurangan biasa, tapi cukup bisa menggunakan rumus for ya. Nah, contohnya di sini, tapi karena dia perulangan kita pakai array ya, ada for, ada array. Di sini public class contoh array ya, public void main ya, string args di sini argumentsnya apa? Katakan oh nama tipe datanya integer, nama variabelnya umur sama dengan new int kita buka 100. For int sama dengan 0 artinya ini kita buka dari 0 ya. Di mana i ini kan variabel si indeks ya. Lebih kecil umur titik length. Length itu kan panjang. Jadi umurnya dia berapa, baru di sini pakai i++. Kemarin kita sempat belajar bedanya i++ sama i min ya. I min di sini jadi akhirnya nanti dia bisa mengetik umur seseorang itu berapa. System.out.print ya, artinya dia dicetak bahwa umurnya dianya adalah sekian ya. Kita pakai variabel i ya di sini. Nanti kita contohin deh.
Nah, jadi masing-masing array itu punya karakter. Misalnya to char array, get char, ya, gitu. Misalnya kita mau bikin perulangan kalimat kenapa ya, misalnya kan gitu. Nah, nanti di sini kita sebut char ya, indeks untuk arraynya ya satu dimensi, dia punya nama variabelnya karakter. Contohnya di sini 4 ya. Oke. Nah, di sini banyak ya value-nya. Nah, sifat dari pemrograman Java yang kita pelajari hari ini ya dari pertemuan awal itu memang dia punya sifatnya enkapsulasi ya. Enkapsulasi itu berarti dia menyembunyikan informasi kelas dari luar data ya, di mana dia nggak bisa ngerubah atau akses data yang memang sudah diset secara langsung, baik itu variabel ataupun data member. Jadi enkapsulasi itu biasanya dia sifatnya private ya, metode-metodenya ini punya nilai variabel tersendiri. Nah, jadi sifat dari algoritma itu ya, dari aplikasi itu ada 4. Yang tadi enkapsulasi nomor 1, yang kedua itu ada inheritance atau pewarisan. Nah, inheritance ini biasanya paling banyak dipakai sama programmer, sama si analis untuk membuat aplikasi. Karena dia lebih mudah. Ya, dia menurunkan atau mewariskan dari si parents-nya ini dari kelas induk ke kelas anak atau kita sebutnya subclass atau child-nya ya. Jadi kalau orang tua itu kita sebutnya parent di sini, inheritance antara parent sama si child-nya. Itu saling keterkaitan. Misalnya sederhana analogi. Misalkan kita sebut ada namanya aplikasi kendaraan ya, atau kita analogikan ini ada kendaraan. Kendaraan itu kan tipenya banyak ya. Ada kendaraan yang ada di udara, ada yang di darat, ada yang di laut. Itu masuk ke kategori masih. Nah, darat, laut, udara itu masih katakan child-nya ya. Parent-nya siapa? Berarti si kendaraan. Tapi kita bisa turunkan lagi. Darat itu ada apa aja kendaraan? Berarti ada mobil, motor, beca, ya, sepeda. Nah, itu jadi subkelasnya atau si kelas anaknya. Gitu. Nah, nanti diturunkan lagi. Ternyata oh motor itu apa? Tipe roda 2 di dalamnya ada apa aja? Oh, banyak atributnya. Kita sebut udah main di atribut sebutnya ya. Itu berarti kondisinya adalah bahwa di motor itu dia ada ban, ada spion ya. Kemudian ada misalkan jari-jari ya. Kemudian ada lampu dan lain-lain. Itu atribut kita sebutnya. Kayak gitu, sama kayak kita bikin aplikasi, sederhananya aplikasi Indomaret lah. Indomaret itu kan kita sebutnya satu induk namanya aplikasi penjualan ya. Tapi di penjualan itu kan banyak. Ada namanya inventory ya, datang barang, kemudian barang itu nanti di scan, di stok ya, dilihat stock of name-nya ada berapa. Nanti setelah itu baru dilabelkan ya, dijoinkan lagi ke aplikasi menggunakan barcode. Nanti dari situ diinput ya ke data master dulu. Oh, ini master barang yang sifatnya barang basah, ini barang kering, dan seterusnya. Atau misalnya ini barang dapur, ini untuk perlengkapan ibu dan anak, ini perlengkapan men atau pria, seperti itu. Jadi dikategoriin lagi. Nanti diturunkan lagi. Oh, ternyata nih produk ibu dan bayi misalnya ada merek A, merek B, merek C ya. Produk A, produk B, produk C. Seperti itu. Contoh dari inheritance. Ini lebih sering banyak dipakai ya. Nah, sifatnya karena memang dia sifatnya reusable ya. Reusable ini artinya dia bisa didaur ulang, dia bisa dipakai di semua tempat. Sekalipun orang tuanya satu, tapi misalnya child-nya banyak, itu bisa.
si child dari orang tua B ke child orang tua si A itu bisa dipakai juga gitu ya. Nah, ini kemudahannya di sini data membernya juga harus dengan metode yang sama ya. Oke. Biasanya ciri-ciri inheritance itu ada deklarasi namanya extend ya. Extend itu kayak perluasan dari kelas induk ya. Di ekstensi kan berarti kan perluasan ya. Kalau super berarti dia menggunakan constructor yang memang ada di kelas induk atau di kelas parent-nya. Kemudian sifat ketiga tadi ada inheritance, ada polimorfosim yang ketiga nih ya. Polimorfosim itu jarang dipakai karena memang dia hanya menggunakan metode yang berbeda, tapi kalau metodenya sama, dia itu dilihat lagi tipe objeknya sama atau enggak. Itu yang kita bikin agak ribet ya kalau di polimorfosim. Nah, ini contohnya untuk array satu dimensi. Nah, satu dimensi di sini misalkan kita bikin indeks ya. Ada 3 nama. Katakan di sini nama arraynya itu nama teman. Siapa aja di dalamnya, himpunannya ada Linda, ada Agus, ada Santi. Nah, kita indeks di sini dari 0, 1, dan 2. Artinya dia masih satu dimensi. Nah, contohnya kayak gini ya. Public class buah, di buah ini kita bisa lihat apa? Ya. Oh, ternyata buah indeks 1, indeks 0 masuk ke buah apel. Yang kedua anggur, ketiga manggis, keempat jeruk, kelima semangka. Nah, ini kita bisa urutkan ya arraynya, mau berapa. Kemudian dicetak ulang, println ya, system.out.println. Di sini jadi apel, anggur, manggis, dan jeruk ya. Di sini. Jadi perulangannya dia tersusun rapi. Makanya dia sifatnya statis. Nggak bisa apel itu di urutan ketiga. Sama halnya kalau kita bikin kalender, acakan ya kalendernya. Kemudian kita bikin bulan juga random itu nggak bisa karena sifatnya dia statis. Nah, kalau dua dimensi dia punya dua kotak. Sini contohnya ya. Jadi dia bentuknya nanti seperti matriks. Ini matriks 00 ketemu Lili. Matriks 10 ketemu Lala. Ya. Dan seterusnya. Misalnya Lili punya NIM 08 11 11 11. Lala punya NIM sekian ya. Itu berarti ulang untuk dua dimensi. Oke. Kemudian nih untuk yang dua dimensi, misalkan sederhananya saya punya laptop Toshiba harganya 5 juta. Nah, yang array kedua berarti saya punya laptop Acer harganya 3 juta. Nah, ini kita pakai fungsi for di sini. Ya. Jadi dicetak seperti ini. Ini indeks 0, indeks 1 dan seterusnya, ya. Jadi kita cukup ketiknya sekali aja satu baris. Nanti sisanya dia ngeprint secara otomatis ya. Kalau multidimensi dia pakai fungsi for juga ya. Seperti ini. Nah, di sini kan yang duduk di meja untuk matriks 0,0 adalah si Dian misalkan. Berarti Dian ini posisinya di sini. Ya. Si Dian ini ada di sini ya, meja 0,1 punyanya si Anggun ya. Kemudian punyanya si Fitri, Adam, Ayuni, Sally. Kita bikin seperti ini sederhananya. Ini array ya. Tapi array yang sifatnya multi dimensi gitu. Oke. Ini saya coba praktekkan ya, saya kasih
info. Saya buka netbin ya. Nah, ini ada fungsi array. Kayak tadi ya, fungsi untuk buah. Nah, ini ada rumus tadi ya, buah di sini. Kelihatan nggak teman-teman? Saya magnifier ya. Oke. Nah, di sini kita kalau import, kalau pakai bintang di sini artinya kita mengambil semua library ya. Library kita ambil secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan. Lebih enak sih pakai bintang ya kalau setiap ada kelas ya. Ini kan buah.java. Ini kalau kita jalanin, ini ada ini ya. Nah, ini coba saya jalankan buah yang pertama misalnya anggur ya. Kemudian di sini ada apel, ada semangka, ada nanas misalkan. Kemudian pisang misalkan. Nah, ini sederhana banget, ini makanya dipanggil satu dimensi. Ya, langsung dia mencetak di sini. Nggak mungkin saya mengetik anggur, tapi anggurnya ini ada di barisan ketiga atau keempat. Ya, makanya dia sifatnya statis. Oke, ini yang satu dimensi. Kalau yang dua dimensi, saya kasih contoh di sini. Ya, array dua dimensi. Nah, ini yang tadi ya. Sini. Ini saya coba jalanin. Nah, di sini langsung lihat ya. Merek ini ya harganya sekian. Nah, seperti ini. Ini juga sifatnya array, tapi dua dimensi, keluar variabel merek sama keluar variabel harga. Ya. Ini contoh dua dimensi. Oke. Kemudian ini untuk nilai. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Ada yang mau bertanya? Kita buka sesi pertanyaannya dulu. Sejauh ini nangkap nggak untuk materinya? Boleh sharing? Sekalian on cam dong, tolong ya, teman-teman. Sekalian saya mau data yang ke kampus sama enggak. Halo? Dengar ya? Oke, ini Dimas. Teman-teman yang lain? Rehan? Oke, Salman lagi di kampus ya. Salman nginep di kampus. Alfiansyah. Enggak, Bu. Si Faza hari ini ke kampus nggak? Enggak, Bu. Nggak. Enggak. Diusir sama deh, Bu. Wah, mana ada fitnah. Ahyar ya. Fion? Sehat, Fion? Oke.
Saya demen loh kalau ngeliat Elni tuh energik. Dia ngumpulin tugas yang nomor satu loh. Paling pertama Ya, nih Elni, ngumpulin Elni, Elni. ini. Tugas yang mana, Bu? Lagi podcast Bu dia Bu. Lagi podcast Deddy Kobuzer. Lagi di mana nih? Di rumah, Bu. Rumahnya emang sengaja bikin podcast juga. Nim lu. Enggak, ini background doang sih. Nah, Oh, Bohong Ini Bu yang bohong. enggak yang diem partai sama ini. siapa tuh Enggak yang partai ini. Oh, bikin tema tentang IT aja nanti. Terus nanti dipublishnya, dibelasnya ke anak-anak sekolah. Nah itu lebih gampang. Ibu aja ya. nih lagi jalan. Lagi kemarin udah bikin konten itu bikin soal pelajaran ya, bikin materi. Nanti dia pelan-pelan setelah liburan ya, itu kita coba belajar satu ya public speaking itu penting banget. Terus yang kedua, kalian memanfaatkan konten ya yang ada di sosial media seperti apa ya. Kalau kalian pede sama muka kalian kalian show up ya silahkan. Tapi kalau misalnya enggak, kalian cari konten yang memang paling kayak bikin rumus-rumus, bikin rumus matematika ataupun misalnya kalau cewek mungkin rumus memasak ya, bikin konten masak. Kalau misalnya mau coret-coret misalnya yang suka gambar, bikin konten gambar. Jadi tinggal modal apa ya, tangan kalian doang nanti yang kena yang ke show up gitu ya. Mungkin itu. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Oh, si Vion lagi sakit. Oke. Rehan Algifari sebenarnya oke. Rehan kelas karyawan ya, teman-teman ya. Ini ada teman kita dari kelas karyawan join kelas ya. Nggak apa-apa, kurang lebihnya nanti sama ya. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, kita break dulu ya 5 menit ya. Oke, kita break dulu teman-teman 5 menit. Setelah itu kita lanjut lagi.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Oh ya, tadi ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Ada yang mau coba di NetBeans, aplikasi NetBeans? Yang aplikasi IO Inventor udah ini belum? Udah ada yang nyoba lagi belum? Kemarin kan saya kayak sempat ngasih tugas ya, mungkin ada yang mau coba-coba. Yang kita bikin aplikasi APK tuh, bikin ya. Ya. Ini misalkan kita pakai galeri ya. Kita emulatorin. Oke. Kita pilih ini dulu, terus kita pilih emulator. Agak lemot ya. Nah, ini salah satu contoh aplikasinya ya. Ini kalau kita jalanin, nah ini aplikasinya ya. Oke. Nah, ini teman-teman untuk rumusnya ya. Nah, ini ada aplikasi ya, banyak ya. Ini untuk yang artificial intelligence. Teman-teman misalnya mau mengerjakan apa ya. Hi, and welcome to the App Inventor Look Extension tutorial. Nah, di sini banyak. Tutorial site for hardware info updates. This organization drawer and
make the class go into the. Let's click on the. Now you only want the first. And classify this pen. There we go. It is able to correctly classify it at a confidence of about 63% with a fair amount of confidence. This is not entirely surprising because neural networks Ini are not kalau ini going to be aplikasi untuk 100% kamera ya. correct. Kita bikin But the kamera reason that this was incorrectly dari aplikasi classified AI is Inventor. because most likely this neural network was not trained on a lot of Teman-teman udah ada yang images, ini belum? multi-tools, and so Coba was not dari able to galeri recognize one that was kemarin. shown through the camera. This is an example of algorithmic bias, Saya buka where galeri biases in what is and isn't included ini aja deh. Kemarin galerinya saya ini dulu. Nah, ini sederhananya bikin aplikasi ya. Ini kebetulan baru sedikit. Kayaknya lagi ini ya, ada trouble nih di app inventornya. Agak susah ya. Nah, oke ini udah bisa. Ini creative project ya, kita bikin hari ini. Ini kita coba build ya. Kita save as dulu. Harusnya langsung bisa ya. Ini lagi ada bugs ya, jadi nggak bisa nih. Kita ambil source code-nya di sini agak susah. Oke. Kita close aja dulu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak untuk yang terkait array, teman-teman? Ada yang mau coba? Halo, saya nanya ya. Contohnya kalau untuk umur ya. Seperti ini. Ini kita coba yang array satu dimensi. Ini jadi array dua dimensi, teman-teman. Nah, misalnya ruang kelas di sini. Nah, di sini ya.
saya ingin memetakan di sini ya untuk array yang multidimensi. Misalkan di sini untuk punyanya Rina ya. Kemudian di sini untuk meja nomor 0 ya dan 1 sini Agus. Kemudian Santi, Budi, Anji misalkan ya. Nah, jadi di sini posisinya ini yang untuk 00 adalah si Rina. Yang kedua Agus punya ya. Dan ini baris ke 0 ya, tapi dia untuk urutan ke indeksnya 1. Ini kan 0 1 ya. Berarti Agus ada di sini. Kemudian ada Santi, Budi, Panji, Indra. Jadi kita pemetaannya seperti ini. Kayak gitu ya. Ini salah satu contohnya. Saya coba share screen nih teman-teman. Ini untuk rumusnya. Bisa coba kalian paste. Kemarin yang tugas itu udah ada yang ngerjain belum? APK. Nggak ada sama sekali ya? Salman? Devin ngerjain nggak kemarin? Halo? Ini pada kemana ya? Suaranya nggak ada. Ini kayak gini bingung saya nilai kalian beneran deh. Saya ngomong juga nggak direspon. Halo? Devin? Pada dengar nggak? Pada nggak nyimak kayaknya ya? Apalagi nggak di depan monitor atau di depan handphone. Ada, Bu. Iya, kita interaksinya coba tinggiin gitu ya, walaupun online. Minggu depan kita offline ya, kita ke kampus, yang bisa ke kampus silahkan ya. Jadi di situ nanti saya ajarin untuk aplikasi NetBeans ya, untuk yang materi QQ ya. QQ apa nanti saya ajarin di kelas ya. Oke. Ada pertanyaan untuk yang terakhir, saya tanya lagi. Kira-kira ngerti nggak untuk yang array ini? Ibu. Ngerti? Aman, Bu. Oke. Di PowerPoint kan ini ya ada ya. Nanti coba kalian ketik ya. Nanti biasanya saya sebelum UAS saya akan tanya ya, kalian udah bikin apa aja? Ruang kelas apa namanya? Bikin .java-nya udah berapa banyak ya? Dari setiap pertemuan nanti kalian kirim filenya ya. Kemudian coba kalian sertakan nama dan NIM kalian. Oke. Mungkin itu aja ya, teman-teman. Untuk hari ini, kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa japri atau di grup ya. Untuk teman-teman nanti yang saya share di grup data science, itu coba kalian ikuti aja ya untuk programnya Google Foundation. Udah tahu belum? Udah baca info email atau Google Foundation? Udah ada yang baca belum? Udah join di grup data science belum teman-teman? Data Science Club? Belum, Bu. Belum. Coba japri ke saya deh kalian, nanti saya masukin ke grup itu ya. Biasanya kita ada update info-info di situ ya. Entah itu ada info lomba ataupun info pengajaran, macam-macam ya kita info di situ ya. Ada UKM namanya Data Science. Coba japri ke saya ya.
kalian akomodir, kalian masuk apa japri ke saya, nanti saya langsung masukin ya. Ini nomor saya, kalau yang belum nyimpen ada di slide kok ya. Ada di slide nomor saya, kalian simpen, kalian hubungin saya ya. Oke, mungkin itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udahan ya, udahan ya. Ya, udahan ya. Tinggalan.